Assalamualaikum teman-teman, welcome to Cinta Story Channel. Wah, part ini seru banget deh. Istri saya jadi pelakor, part 9. Oh ya, buat teman-teman yang belum subscribe, dukung channel ini dengan cara tekan tombol like, subscribe, dan juga tekan tombol notifikasi loncengnya, biar kalian dapat updatean cerita selanjutnya dari Cinta Story. Jangan lupa share dan juga komentar di bawah ya. Part 9. Anggi ternyata istri Rafa, ucap Nara serius. Apa? Pelakor itu istri Rafa? Aku pikir dia cuma temenan aja. Rafa nggak terlihat takut waktu Anggi salah paham, balas Sarah. Entahlah, mungkin ada sesuatu di antara mereka. Sarah sedikit berpikir dan mengingat tulisan di kertas yang baru saja dia baca itu. Sarah pun akhirnya tahu maksud dari perkataan Rafa. Tapi Sarah juga seperti mendapatkan ide yang sangat bagus untuk membalas Rendra dan Anggi yang sudah mengkhianati dirinya dan Rafa. Nara, aku punya rencana bagus, ucap Sarah tersenyum senang. Apa? Tanya Nara penasaran. Pokoknya kamu harus bantu aku. Kamu lihat saja nanti apa yang akan aku lakukan, ucap Sarah bersemangat. Ya ampun, kamu bikin penasaran aja deh. Apa sih? Ayo bilang, aku pengen tahu. Balas Nara seperti anak kecil yang merengek. Sarah pun membisikkan sesuatu hingga membuat Nara juga tersenyum. Ide yang bagus Sarah, ucapnya. Sarah merencanakan pertemuannya dengan Rafa. Selain sebuah tulisan di kertas itu, di situ juga ada nomor handphone Rafa. Dan Sarah membuat janji akan bertemu dengan pria itu di apartemen miliknya. Sarah sengaja memilih tempat yang lebih privat agar tidak mudah dilihat oleh orang lain, termasuk Anggi ataupun Rendra. Sekitar jam 1 siang, Sarah pun menuju ke apartemen miliknya. Baru saja dia tiba, seseorang yang tak lain adalah Rafa mengetuk pintu itu. Sarah yang sudah sangat yakin kalau itu Rafa, tanpa pikir panjang langsung membuka pintu tersebut. Hai Sarah, ucap Rafa tersenyum sedikit kaku. Dia berpikir Sarah masih marah padanya. Itu sebabnya dia sangat senang karena Sarah ternyata mau menemuinya. Hai juga, masuk yuk, balas Sarah tersenyum. Rafa pun masuk ke dalam, kemudian Sarah menutup pintunya. Kamu sendiri di sini? Tanya Rafa. Iya, emang kenapa? Kamu takut aku macam-macam? Balas Sarah tertawa kecil. Bukan gitu, aku pikir ada Nara. Gak enak kalau kita hanya berdua dalam satu ruangan kayak gini. Tenang aja, Nara mau kesini kok. Dia sekalian pergi beli makanan dulu, soalnya aku belum makan siang, jawab Sarah. Kamu udah gak marah sama aku? Tanya Rafa sedikit grogi. Enggak. Awalnya aku memang marah, tapi setelah tahu bahwa istri kamu adalah Anggi, wajar saja kalau kamu mencintai wanita lain, balas Sarah. Syukurlah. Oh ya, bagaimana hubungan kamu dengan suami kamu? Sudah baik-baik saja? Tanya Rafa lagi. Aku udah gak cinta sama dia. Apa ada wanita yang mau menerima suami yang sudah selingkuh, bahkan tidur dengan wanita lain? Apa? Anggi sudah, ucap Rafa sangat terkejut. Iya, aku berani bilang ini karena aku tahu kamu tidak mencintai Anggi. Oh iya, kamu duduk dulu, aku ambilkan minum. Sarah langsung beranjak menuju meja dapurnya untuk mengambil segelas minuman. Sementara Rafa terlihat tidak baik-baik saja setelah tahu istrinya disentuh pria lain. Bukan karena cemburu, tapi dia semakin merasa kasihan pada orang tuanya yang sudah menganggap Anggi seperti anak sendiri. Saat mengambil minuman, Sarah menyempatkan diri untuk mengirim pesan pada Anggi. Sebelumnya, dia pernah mengambil nomor itu dari handphone suaminya, dan sekarang ini sangat berguna. Hai, aku Sarah. Coba tebak, aku lagi sama siapa? Sarah tersenyum, lalu mengirim pesan tersebut. Sarah merasa sangat senang.
Bahkan sekarang dia seperti membalas apa yang pernah Anggi lakukan. Sarah sangat yakin kalau sekarang Anggi pasti berpikir macam-macam, dan itu sangat menyenangkan buat Sarah. Sarah pun kembali pada Rafa dengan membawa 2 gelas minuman dingin. Namun saat dia ingin memberikan pada Rafa, dia sengaja menumpahkan minuman itu di baju Rafa. "Aduh Rafa, maaf, aku nggak sengaja," ucap Sarah yang meletakkan gelas tersebut kemudian mengambil tisu untuk membantu membersihkan baju Rafa. "Udah, nggak apa-apa," ucap Rafa mengambil tisu tersebut lalu membersihkannya sendiri. "Kayaknya baju kamu terlalu basah. Kamu bisa masuk angin. Mending kamu buka aja, aku keringkan dulu," pinta Sarah. "Tapi aku nggak enak Sarah. Kalau Nara datang, dia bisa salah paham," tolak Rafa. "Nggak apa-apa, Nara itu percaya sama aku. Lagian nggak lama kok, paling udah selesai sebelum Nara datang," pinta Sarah. Rafa mengangguk dan akhirnya melepas bajunya. Tiba-tiba handphone Sarah berdering. Benar saja, Anggi langsung menelponnya setelah membaca pesan dari Sarah. Namun Sarah hanya melihat panggilan telepon itu tanpa mengangkatnya. "Telepon dari siapa?" tanya Rafa. "Dari istri kamu," jawab Sarah singkat. "Dia pasti mikir aku sama kamu. Dia emang hubungi aku sejak pagi tadi, tapi aku tidak menghiraukannya," ucap Rafa. "Ya udah, nggak usah aku angkat. Aku ke belakang dulu ya, keringin baju kamu dulu." Sarah pun berjalan menjauh dari Rafa. Tapi Sarah sengaja sedikit bersembunyi di balik dinding. Kemudian merekam Rafa yang sedang berdiri tanpa mengenakan baju. Kemudian dia mengirimkannya pada Anggi. Anggi sangat kepanasan melihat video itu. Lagi-lagi dia terus menelpon berkali-kali. Darahnya seperti mendidih melihat suaminya ada bersama wanita lain tanpa mengenakan baju. "Sarah, angkat. Akan kuberi pelajaran kamu. Kamu akan tahu akibatnya berani berurusan sama aku," ucap Anggi sambil terus menelpon. Dia juga menghubungi nomor Rafa, tapi tetap tak direspon. Kemudian dia kembali terus menelpon Sarah. "Halo, ngapain sih kamu telepon?" tanya Sarah yang akhirnya mengangkat telepon tersebut. "Di mana suami aku? Kalian di mana?" teriak Anggi sangat kesal. "Santai dong. Kamu nggak perlu tahu kami di mana. Rafa sekarang aman sama aku. Kamu lihat sendiri kan, dia bahkan belum pakai baju. Kamu pasti tahu dong kita habis ngapain aja," ucap Sarah, semakin membuat Anggi kepanasan. "Awas kamu Sarah. Di mana kamu? Aku nggak akan biarkan kamu merebut suami aku. Aku bisa rebut Rendra dengan mudah. Dan aku pastikan pernikahan kamu bakal hancur," ancam Sarah frustasi. "Oh ya? Bagus dong. Kamu mau merebut Rendra? Silakan aja. Aku udah nggak peduli. Oh ya, sepertinya kamu tidak melayani Rafa dengan baik. Dia sampai minta 2 ronde tuh. Kamu pasti tahu kan bagaimana panasnya Rafa di ranjang? Atau kalau sama kamu dia nggak bergairah ya?" Haha, ledek Sarah. "Jangan asal bicara kamu. Aku akan ke sana, walaupun kamu nggak bilang. Aku akan tahu di mana kalian." "Oke, aku tunggu ya. Aku sama Rafa mau lanjut dulu percintaan kami. Bye." Sarah pun langsung menutup teleponnya. Tiba-tiba suara Rafa mengagetkannya dari arah belakangnya. "Sarah, kamu bilang apa sama Anggi?" ucap Rafa. "Kamu di sini?" Sarah terkejut sekaligus sedikit takut karena sepertinya dia ketahuan. Aduh, gimana ini? Rafa pasti dengar apa yang aku bicarakan sama Anggi. Dia pasti bakal marah karena merasa dimanfaatkan, ucap Sarah cemas dalam hati. "Hei, kok malah diam sih?
Tadi itu Anggi kan? Aku dengar apa yang kamu bicarakan. Tapi aku minta kamu jujur sama aku. Ucap Rafa serius. Aduh, aku harus bilang apa? Ucap Sarah dalam hati dengan perasaan semakin cemas.